Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu di seluruh tanah air. Kita berjumpa lagi di podcast Bawaslu Jakarta Selatan dalam serial Pendidikan Politik dan Pengawasan Pemilu. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama alumni SKPP Angkatan Kedua, dan lebih serunya lagi tamu kita ini sampai di tingkat lanjutan. Alhamdulillah banget ya. Nah, saya perkenalkan, ini saya taunya baru nama singkatnya saja. Saya sapa dulu. Amala. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu Ardana. Ini hari Senin, jam Senin. kerja, masih sempet datang ke Bawaslu Jakarta Selatan. Ini gimana ceritanya? Mbak Amala? Jadi kebetulan hari ini saya lagi WFH gitu ya Bu. Oh gitu, iya ya. Karena memang berkesempatan gitu ya diundang ke podcast Jakarta Selatan, dan saya pribadi sangat tertarik gitu. Jadi kemudian saya datang untuk memenuhi undangan podcast di Jakarta Selatan. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu. Sama-sama tentunya, alhamdulillah ya Allah itu selalu Alhamdulillah. mengatur waktu kita di waktu yang tepat. Iya, betul sekali. Oke, kita akan berbincang-bincang tentang Amala, keikutsertaannya di dalam SKPP. Siap. Ini pembicaraan yang biasanya ditanyakan atau diperbincangkan pada alumni SKPP, Oh, bahkan siap. mungkin di seluruh Nusantara. Iya. Tapi saya ingin mencari tahu kekhasan Amala sendiri di dalam Iya. mengikuti SKPP. Tentunya pertama ya, masih mungkin pertanyaan yang sama. Motivasinya apa ikut pengawas pemilu untuk pengawas partisipatif? Karena kita tahu ya, kalau yang namanya partisipatif itu betul-betul harus didorong dari dalam. Keinginan yang kuat, karena apa ya terlebih lagi tadi bicara tentang WFH, WFO, artinya Amala ini karyawan, ya Iya. sudah bekerja, mau meluangkan waktu. Bagaimana ceritanya? Ya, jadi izin memperkenalkan diri dulu Ibu. Tentunya harus. Ya, sahabat Bawaslu, selamat sore. Perkenalkan saya Amala. Kebetulan saya alumni SKPP tingkat 2, gelombang kedua mungkin ya Bu, kalau SKPP kemarin. Ya, jadi kebetulan motivasi saya sebenarnya pengen tahu lebih banyak Bu tentang pilkada, pemilu gitu ya, terkait demokrasi. Karena kebetulan disiplin ilmu saya gitu itu eksakta, akuntansi, dan jadi kemungkinan besar di bangku kuliah kita tidak dapat pengetahuan terkait itu. Gitu. Jadi ketika mengetahui ada SKPP, saya sangat tertarik, sangat interest, dan kebetulan juga mungkin karena kemarin diadakannya saat masih COVID gitu ya. Jadi alhamdulillah masih berkesempatan untuk ikut serta dalam SKPP. Ini kalau dibilang aneh sih aneh juga ya. Alumni eksakta tapi mau bicara tentang demokrasi, yang biasanya kalau orang eksakta itu taunya ya rumus-rumusan aja. Iya, Ya kan? betul banget, betul sekali. Nah, itu. Nah, saya pengen gali ke situ. Kenapa kemudian lebih mau lagi bicara tentang demokrasi, mengetahui banyak hal tentang demokrasi? Kenapa? Pas saya tahu SKPP itu apa sih gitu, ternyata SKPP itu singkatan dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, dan ternyata juga di dalamnya itu terdiri dari anak muda gitu Bu. Jadi pesertanya itu adalah anak muda yang di bawah umur 30 tahun gitu. Dimana kita tahu sendiri bahwa anak muda sekarang gitu jangankan terjun ke politik gitu Bu ya, ngobrolin atau berbicara tentang politik aja masih banyak yang tanda kutip apatis gitu, bahkan tidak mau tahu gitu, padahal itu kan sangat penting gitu. Nah, saya sebagai anak muda gitu ya, bisa dibilang juga milenial, jadi sangat tertarik, dan menurut saya penting untuk kemudian kita sosialisasikan bersama kepada masyarakat umumnya dan kepada anak muda khususnya terkait pengawasan partisipatif itu juga. Nah, itu bagian yang Amala sudah tertarik. Tadi ada pernyataan tentang anak-anak muda sekarang banyak yang apatis. Iya. Menurut Amala, apa sih yang akhirnya mereka tuh apatis? Apa yang membuat mereka jadi apatis? Mungkin banyak hal-hal yang bisa dibilang hasil dari demokrasi kita gitu ya Bu, yang kemudian masyarakat dan juga pemuda itu
tidak begitu percaya gitu terkait politik dan juga hasil dari demokrasi itu sendiri. Makanya kemudian SKPP ini salah satu program yang diinisiasi oleh Bawaslu, dan kami gitu ya, kami dan juga saya pribadi mengapresiasi akan hal itu karena ini merupakan wadah untuk para pemuda milenial yang kemudian bukan hanya tahu tentang teori kepemiluan dan demokrasi semata, tapi juga bisa untuk jadi wadah kita kemudian sosialisasi ke masyarakat dan juga pemuda itu sendiri. Mungkin itu sih, Bu. Oke, di SKPP itu banyak sekali materi-materi yang dikasih, kurikulumnya cukup padat ya. Cukup padat. Pastinya yang sudah mengikuti, alhamdulillah ilmunya udah banyak. Tapi satu hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan, setelah mendapatkan pengetahuan, informasi, dan teori-teori pengawasan pemilu ya dan demokrasi, kemudian apa strateginya? Tadi sudah disampaikan, masyarakat, utamanya pemuda yang masih apatis itu, strateginya yang jitu menurut Amala setelah mengikuti SKPP, apa yang harus dilakukan untuk mengena kepada sasaran pemilih pemula? Kalau menurut saya pribadi ya, sosialisasi kepada masyarakat khususnya anak muda itu harus lebih digencarkan lagi gitu, Bu. Dan juga terkait media sosial, karena seperti yang kita tahu, apalagi khususnya di Jakarta gitu ya, Bu, itu kan seperti politik identitas, hoax, money politik itu sangat banyak gitu, Bu, dan itu mungkin harus lebih kita fokuskan gitu, bagaimana kemudian anak-anak muda dan juga masyarakat ikut serta dalam pengawasan nantinya, karena kan seperti yang kita tahu bersama 2024 ini kan akan ada pemilu serentak lagi gitu, Bu. Gitu sih. Oke. Seberapa optimis Amala? Ini tadi udah disembunyikan juga tentang pemilu 2024 yang pastinya akan lebih rumit dan lebih kompleks. Nah, kita butuh betul anak-anak muda, tapi memang tidak mudah juga sebenarnya memancing mereka untuk bisa ikut. Nah, seberapa optimis Amala tadi dengan program-programnya turun ke lapangan, melakukan sosialisasi untuk bisa menggait teman-teman muda untuk ikut, tidak hanya ikut pemilu tetapi lebih jauh lagi menjadi pengawas pemilu. Gimana? Harus optimis ya, Bu, karena mungkin kita juga sudah ikut SKPP, kemudian saya berkesempatan dari SKPP dasar, karena kan ada berjenjang gitu ya, Bu, ada dasar, menengah, sampai lanjutan. Itu kita harus optimis, sudah di kader gitu, bagaimana kemudian di masyarakat kita dapat menjadi simbol gitu, karena kemarin pun di lanjutan kita ada di 34 provinsi gitu, Bu, di mana semua provinsi ini ada kader-kader yang sudah dididik melalui SKPP ini. Oke. Sahabat Bawaslu di seluruh tanah air, inilah yang menjadi salah satu kebanggaan kita, Bawaslu Jakarta Selatan bisa melahirkan ya, bahasanya melahirkan kader yang luar biasa, tidak hanya terbaik di Jakarta Selatan tetapi juga terbaik di DKI Jakarta seprovinsi dan kemudian lanjut di tingkat nasional. Dan pertanyaan saya kemudian adalah, setelah itu apa yang sudah dilakukan Amala? Kemarin karena memang selesai menengah itu langsung ke tingkat lanjut gitu ya, Bu. Kita membuat komunitas di tingkat kabupaten kota, kita ada komando gitu ya. Komunitas masyarakat muda cinta demokrasi, dan di tingkat menengah Provinsi DKI Jakarta kita ada Kopaja, komunitas pengawas partisipatif Jakarta gitu. Dan kemudian kita ingin mensosialisasikan kepada masyarakat gitu, khususnya yang interest di bidang kepemiluan juga gitu, untuk bisa bergabung di komando dan juga di Kopaja gitu sih, Bu. Jadi ada komando di tingkat Jakarta Selatan ya? Iya. Kemudian ada Kopaja di tingkat DKI Jakarta. Ya, ini mudah-mudahan kedua komunitas ini berjalan karena tujuannya sama ya, seiring, berbarengan, bisa kolaborasi, tentunya dengan masing-masing entitas lembaganya nih kan, menguatkan masing-masing kelembagaannya. Selanjutnya, pertanyaan saya ini kok jadinya serius banget semuanya. Nah, saya masih penasaran sebenarnya, Amala sekarang ini sudah kerja ya? Iya, alhamdulillah masih kerja di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di BPPBJ, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Wow, itu bukannya kerjanya sangat repot itu? Sangat repot karena sekarang kan
seperti yang kita tahu ya, pengadaan di DKI Jakarta itu sangat banyak gitu, sangat Bu. banyak pastinya. Makanya kemudian kita buat sistem gitu supaya tidak kalau manual itu kan kalau kerjaannya itu juga sangat repot gitu. Dan kemudian ketika sangkut pautkan dengan pemilu, mungkin kita di masyarakat, mungkin saya yang orang awam gitu ya Bu, berharap sih Bawaslu mempunyai sistem yang, karena kan Bawaslu ini pengawasan gitu Bu, kalau misalkan masih manual kan juga capek gitu, kalau ada sistemnya kan lebih bagus gitu sih. Iya, saya sepakat. Kita akan lebih mudah dengan sistem ya, apalagi sekarang kita udah masuk ke era 4.0 ya kan, mau sebentar lagi mau 5.0 ya kan, harus lebih canggih lah penggunaan IT ya, teknologi dan komunikasinya. Nah, tentunya Bawaslu Jakarta Selatan ingin juga pastinya ide-ide yang tadi ya, di tempat malah bekerja dengan penggunaan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa. Nantinya Bawaslu Jakarta Selatan juga bisa kemudian misalnya yang membuat sistem pengaduan masyarakat. Iya, karena itu penting kan Bu, bagaimana kemudian kita mensosialisasikan masyarakat untuk ikut serta, tapi mereka agak sulit kan, jadi banyak masyarakat yang tambah dibilang mager lah gitu kan. Ya, itu padahal dia. Waktu itu pernah ada Gowaslu ya Bu, kalau saya tidak salah. Betul. Itu mungkin bisa lebih efektif kembali. Iya. Gitu. Kalau Bawaslu itu ya memang inovasinya Bawaslu RI ya. Iya. Kita bahkan pernah ada mahasiswa magang. Kalau saya bisa sebutkan dari Universitas Unindra kalau nggak salah ya. Jadi dia mengajukan projectnya itu yang membuat sistem pengaduan dugaan pelanggaran. Ini keren juga. Dan isinya anak-anak muda juga. Nanti mungkin Komando sama Kopaja bisa juga itu ya. Siap. berkolaborasi lagi dengan menciptakan sistem-sistem yang lainnya. Karena itu kan penting ya Bu, untuk membantu teman-teman di Bawaslu juga, para pimpinan di Bawaslu, bagaimana kemudian jangan sampai hari-harinya kebanyakan ngurusin manual pengawasan tersebut, jadi bisa lebih fokus ke hal-hal lain gitu. Kalau sudah tersistem tentunya. Dan memang kita suka rada tensin ya. Kenapa? Karena kalau tetangga kita, penyelenggara mitra kita yang sebelah, itu bener. Kan sudah dilengkapi dengan masif sekali ya. Sudah masif dan semua tahapan mereka sudah menggunakan sistem. Nah, ini tantangan buat Bawaslu, karena Bawaslu itu mengawasi semua tahapan juga. Kalau mereka menggunakan sistem, harusnya kita juga punya pengawasan berbasis sistem tadi. Setuju nggak sih? Setuju banget Bu, sepakat itu. Kita akan dukung ya alumni SKPP, komunitas-komunitas yang ada di DKI Jakarta seperti Komando, Kopaja. Kita sangat siap untuk berkolaborasi. Sudah mendeteksi keanggotaan Kopaja dan Komando, ya kan, dengan potensi-potensinya. Ada nggak sih yang bisa kemudian sangat berkolaborasi dengan kita? Saya pikir pasti ada sih Bu, karena kemarin itu kan alumni SKPP ini dari berbagai kampus di DKI Jakarta tentunya, dari berbagai disiplin ilmu gitu. Nantinya kemudian kita akan lebih lanjut gitu ya, berdiskusi terkait apa-apa saja yang bisa kita kolaborasikan tentunya dengan Bawaslu sendiri gitu, karena kita juga ingin menjadi mitra strategisnya Bawaslu, karena memang kita dilahirkan seperti yang Ibu Ardana bilang tadi gitu, kita dilahirkan dari rahim gitu, khususnya di Jakarta Selatan gitu ya, saya pribadi gitu. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi satu mitra yang kedepannya bisa bekerja sama untuk memajukan demokrasi di Indonesia ini. Mungkin itu. Kita tunggu tadi ya, kalau bahasa kampanye itu janji-janji, tapi insya Allah nggak akan janji-janji ya kan. Siap. Mohon arahannya terus Ibu dari Bawaslu, mohon supportnya. Nah itu dia. Saya selalu worry aja dengan manajemen waktu nih anak-anak teman-teman SKPP yang memang sebenarnya sudah punya aktivitas sebelumnya, entah itu udah bekerja atau masih kuliah misalnya, sehingga memang itu tadi butuh manajemen waktu untuk bisa kemudian aktif, dan itu tadi komitmennya untuk membuktikan betul-betul tujuan yang ingin dicapai itu.
Kembali lagi sih ya Bu, prioritas ya. Nah, itu dia. Kembali lagi ke prioritas, karena kalau berbicara terkait aktivitas kita masing-masing, saya juga percaya teman-teman SKPP gitu, khususnya ya alumni kemarin, itu semua mempunyai aktivitasnya masing-masing. Tapi kemudian bagaimana kita memanage waktu tersebut gitu, dan kita memprioritaskan hal-hal yang menurut kita lebih prioritas. Mungkin. Setuju. Karena apa? Karena banyak juga sebenarnya selentingan yang menilai bahwa SKPP itu ya hanya sekedar seremonial saja, ya kan, melangsungkan SKPP tingkat dasar, menengah, kemudian lanjutan. Setelah lanjutan banyak yang bilang, so what? Setelah itu mau ngapain lagi? Nah, kalau kemudian ini Bawaslu, sahabat Bawaslu di seluruh tanah air, kita sudah punya komunitasnya. Tentunya kita tunggu kiprahnya di dunia kepemiluan. Nah, banyak hal sih yang harus kita diskusikan ya, utamanya fenomena tadi kita sudah menyinggung bagaimana anak-anak muda kita yang masih apatis terhadap itu pemilu, banyak sekali kan Bu, dan itu tantangannya luar biasa buat Kopaja dan juga buat komando ya kan. Nah, sejauh ini komando sudah berbuat apa? Komando kemarin itu kita juga baru lahir gitu ya Bu, karena memang seperti yang Ibu bilang, kita pengurusnya itu diinisiasi oleh alumni-alumni SKPP, diinisiasi khususnya oleh Jakarta Selatan sendiri komandonya. Nah ini, soalnya kalau Amala ini ya, bukan hanya di tingkat Jakarta Selatan, tadi sudah disebutkan di tingkat provinsi juga. Entah besok dipanggil lagi kali di tingkat nasional ya kan, untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan SKPP ini. Iya. Gimana itu? Sekedar sharing gitu ya Bu, teman-teman di nasional kemarin juga memang kemudian banyak usulan untuk kemudian kita ada suatu wadah gitu, suatu komunitas atau apapun bentuknya, untuk teman-teman ini bisa berkolaborasi atau berdiskusi terkait kepemiluan itu sendiri. Jangan sampai di tingkat lanjutan selesai begitu saja gitu. Cuma untuk merumuskan dan mengkonsolidasikan itu perlu waktu, karena memang kita senasional itu 34 provinsi dan 200 lebih peserta. Mungkin itu sih Bu yang agak rumit. Iya, rumitnya itu karena kita bayangkan nasional itu kepalanya juga nasional. Iya, kepalanya juga nasional. Iya, mungkin mudah kali kita berkoordinasi dan menggunakan teknologi komunikasi sekarang yang udah canggih kan, mungkin akan lebih mudah. Tapi menyatukan visi, misi, perbedaan pendapat itu ya. Karena kemudian kalau ada komunitas kan kita perlu visi, misi, dan punya persepsi yang sama gitu ya Bu. Gitu. Belum lagi merumuskan program-program kerja. Iya, karena kemarin kita lanjutan juga ada 2 gelombang, gelombang 1 dan gelombang kedua gitu. Jadi perlu banyak berkonsolidasi juga mungkin. Oke, ini kita sedikit waktu lagi, tetapi kita harus efektifkan waktu sedikit ini untuk pertanyaan. Amala, kemudian ke depannya untuk SKPP pastinya tidak sesempurna yang mungkin Amala rasakan ya. Ada hal-hal yang lain mungkin masih kurang, apa kira-kira menurut Amala? Yang kurang itu terkait SKPP-nya ya Bu? SKPP-nya ya, kemudian dengan tindak lanjutnya seperti apa? Paling waktu sih, karena memang kita kan diberi waktu kemarin dasar itu 3 hari gitu ya, menengah 5 hari, dan lanjutan 7 hari gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan SKPP sebelumnya gitu, lanjutan itu kita ada 14 hari. Makanya kemudian lanjutan kemarin kita sangat full gitu, day by day, bahkan banyak yang sakit. Tapi kemudian kalau misalkan Bu Ardana bilang tingkat lanjutan itu kan maksudnya SKPP ini hanya seremonial gitu. Bahkan saya punya pemikiran yang berbeda ketika lanjutan ini ada di berbagai provinsi. Ketika kita mempunyai satu gerakan yang benar-benar terkait demokrasi dan pemilu gitu ya, ini menjadi gerakan yang besar. Apalagi alumni SKPP ini dapat menjadi simbol-simbol di masyarakat dan bisa punya program kerja terkait pendidikan politik kepada masyarakat tentunya.
Mungkin itu jadi suatu gerakan yang sangat besar sih ya Bu, kalau misalkan apalagi SKPP ini kan berkelanjutan gitu, jadi nanti juga akan ada SKPP lagi kayak gitu. Jadi alumninya semakin banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Iya. Nah, proporsi waktu tadi ya kira-kira menjadi masukannya ya. Kalau di tingkat dasar memang sangat sedikit waktunya. Mungkin nanti akan jadi rekomendasi ya besok ya. Jadi yang di tingkat dasar justru malah harusnya lebih. Iya, lebih karena memang awalnya itu kan di dasar ya Bu. Awalnya di dasar, jadi kebanyakan peserta juga memang lebih banyak itu kuantitasnya di dasar. Karena di menengah itu kan nanti disaring lagi cuma beberapa orang yang ke menengah, lalu disaring lagi gitu ke nasional gitu. Jadi kemudian saya pikir masyarakat atau kalau ngomongin SKPP itu para pemuda gitu, nggak harus yang semua ke nasional, tapi minimal di dasar pengetahuannya itu sudah ada gitu, dan itu mungkin bisa difasilitasi oleh Bawaslu gitu dalam SKPP selanjutnya. Oke, ini untuk lebih yang umum nih. Oke. Untuk Amala dan untuk anak-anak muda di seluruh tanah air, bahkan mungkin di luar Indonesia juga boleh ya. Apa sih pesannya untuk besok, utamanya pemilu 2024 dan lebih umum kita bicara tentang demokrasi? Silakan Amala, untuk anak muda-muda kita. Ya, jadi sahabat Bawaslu dan anak-anak muda sekalian gitu, kami alumni SKPP mengajak teman-teman semuanya untuk ikut serta menjadi pengawas partisipatif agar terciptanya demokrasi yang lebih berintegritas, lebih berkualitas, dan juga lebih bermutu tentunya. Amin. Mungkin itu. Amin. Amin ya. Amin. Luar biasa. Saya selalu percaya dengan kekuatan pemuda ya. Sejarah telah membuktikan semua perubahan-perubahan yang terjadi selalu ditonggaki oleh anak-anak muda. Dan insya Allah ke depannya anak-anak muda terus melakukan perubahan-perubahan untuk perbaikan bangsa ini, untuk demokrasi, dan lebih spesifik lagi untuk pemilu kita yang akan berlangsung insya Allah terus menerus. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Ardana. Ini waktu kita memang tidak banyak ya, tetapi pastinya saya meminta kehadiran kembali Amala untuk diskusi-diskusi kita, entah nanti di podcast atau di ruang manapun ya. Baik, untuk Ibu. tentunya mengembangkan kembali cita-cita tujuan kita untuk anak-anak muda, khususnya di Jakarta Selatan. Siap. Agenda kita juga sudah banyak yang menanti sebenarnya ya. Kita mencoba untuk mengkolaborasikan dengan stakeholder yang lainnya untuk kehadiran komunitas-komunitas anak-anak muda. Siap, baik Ibu. Baik, sahabat Bawaslu, sayang kita harus mengakhiri pertemuan kita ini. Insya Allah perbicaraan kita ada manfaatnya, dan mohon maaf kiranya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Sampai bertemu kembali dalam episode berikutnya, dan jangan kemana-mana, pantengin nonton YouTube channelnya, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Tentunya kita juga tunggu komen-komentar yang membuat kita bisa melakukan hal-hal mengembangkan YouTube kita ini. Dan serial pendidikan politik dan pengawasan pemilu akan selalu hadir untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan salam awas, cegah, awasi, tindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.